Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kita bersyukur karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat meskipun dalam situasi dan kondisi COVID seperti ini. Tapi kita bersyukur ya karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama. Pada kesempatan ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sampai dengan saat ini Allah masih mempertemukan kami untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Biarlah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh menyertai akan setiap kegiatan kami dari awal, pertengahan, dan biarlah boleh berakhir dengan baik. Mari memberkati akan kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Kita akan mempelajari tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, dari pembelajaran kita hari ini diharapkan bahwa tujuan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, sesudah kita mempelajari tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, maka diharapkan supaya siswa dapat mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dan bentuk daripada keluarga. Dan yang keempat, menguraikan fungsi keluarga. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian keluarga, Ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 3 buku siswa. Kalian kerjakan sekarang dan Ibu berikan waktunya 5 menit supaya kalian mengerjakan itu dan mengumpulkannya sekarang. Itu ada tentang apa yang dimaksud dengan keluarga, terus soal yang kedua itu apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga, dan yang ketiga itu adalah siapa sajakah yang termasuk dalam anggota keluarga. Silahkan mengerjakan itu. Ibu kasih waktunya 5 menit. Yang pertama yaitu kita mulai dengan pengertian keluarga. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Dan yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan perkawinan. Itu pengertian keluarga. Yang berikut, dalam masyarakat kita temukan ada 2 bentuk keluarga. Yang pertama itu adalah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar itu adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti dan ditambah dengan kerabat yang lain, yaitu ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek, ponakan, dan sebagainya. Yang berikut kita lanjutkan lagi kepada fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut para sosiolog, yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis adalah yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Dan yang kedua, fungsi sosialisasi.
Fungsi sosialisasi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Dan yang ketiga adalah fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Dan yang keempat, fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Yang kelima adalah fungsi religius yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi yang keenam adalah fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis. Yang kedelapan, fungsi rekreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Yang kesembilan, fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, di samping fungsi keluarga dari para sosiolog, ada juga fungsi keluarga menurut iman Kristen yang dipaparkan dalam Alkitab, yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi setiap manusia, termasuk keluarga, dia bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, yaitu terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Fungsi keluarga Kristen yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati, yaitu terdapat dalam Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3, bahwa setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, dari pemaparan keluarga tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, yaitu fisik, mental atau psikis, spiritual dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang berikut,
Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Tadi kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami boleh mengucap syukur Tuhan karena dari awal, pertengahan, dan boleh berakhirnya kegiatan pembelajaran ini Allah boleh menuntun kami sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ini dengan baik. Dan biarlah apa yang kami pelajari Allah boleh memberikan hikmat dan kemampuan kepada kami sehingga kami dapat memahami itu semua dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan minggu depan. Salam dan selamat siang.